Orang-orang Arab itu adalah orang yang sangat suka berzina. Cuman karena mereka itu adalah orang Islam, maka mereka tuh harus berpikir bagaimana caranya agar mereka tidak melanggar agama. Dengan mengotak-atik syariah dan fikih dan lain sebagainya, lalu mengotak-atik perzinahan itu sedemikian rupa sehingga dia nampak sesuai dengan syariah. Maka dimanapun tempat orang Timur Tengah itu singgah untuk berwisata, biasanya di situ tuh ada satu istilah yang namanya kawin kontrak atau nikah kontrak. Indonesia itu adalah surga yang bahkan jauh lebih baik untuk melakukan kemaksiatan. Perzinahan di mana-mana terjadi, di Amerika Serikat terjadi, di Eropa terjadi, di mana-mana. Tapi kalau misalkan orang Timur Tengah, itu perzinahannya itu harus dilabeli Islam dulu. Prostitusi intinya mah sama persis prostitusi, cuman mereka itu ngakunya sesuai syariah. Kebiasaan orang-orang Islam tuh gitu. Kalau misalkan mereka mau melakukan kemaksiatan, maka dan dibenturkan oleh syariat Islam, maka yang mereka lakukan itu adalah istilahnya diganti jadi sesuai syariah gitu. Orang-orang Arab itu adalah orang yang libido seksualnya sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Karena mereka tinggal di wilayah yang ekstrim, tinggal di wilayah yang sangat tinggi angka kematiannya gara-gara tantangan alam yang sangat luar biasa. Dan karena itu, maka tubuh mereka itu mencoba untuk melakukan kompensasi dengan meninggikan libido seksualnya untuk mendorong reproduksi dalam jumlah yang memadai untuk bisa mengganti jumlah kematian yang juga sangat tinggi di sana. Begitu. Nah, karena itulah maka orang-orang Arab yang sedikit saja jauh dari nilai-nilai moralitas dan etika, maka mereka itu akan menjadi penzina-penzina handal. Orang-orang Arab itu adalah orang yang sangat suka berzina. Cuman karena mereka itu adalah orang Islam, maka mereka tuh harus berpikir bagaimana caranya agar mereka tidak melanggar agama. Maka mereka misalkan mengotak-atik fikih. Di antaranya adalah bahwa perzinahan itu akan ditutupi, akan dihilangkan jejaknya dengan bahwa itu adalah aib yang tidak boleh disebarkan, bahwa itu adalah kejahatan pribadi yang tidak boleh diungkap ke publik dan sebagainya, sehingga angka pemerkosaan dan perzinahan, perselingkuhan di sana itu nampak sangat sedikit, bukan gara-gara jumlahnya sedikit, tapi gara-gara tidak dicatat begitu atau tidak dilaporkan. Kemudian juga mereka mengotak-atik fikih dengan mengatakan bahwa oh, saya melakukan pemerkosaan terhadap orang ini karena dia itu statusnya adalah budaknya saya. Atau misalkan ada juga cerita yang lebih relevan sekarang, yaitu bahwa mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan nikah, tapi nikahnya itu adalah nikah siri atau nikah sembunyi-sembunyi, atau ada juga nikah kontrak. Dan inilah seperti yang dilakukan oleh seorang ulama Nusantara pribumi tetapi mengekor kepada orang-orang Timur Tengah, yaitu dia melakukan pencabulan terhadap santrinya tapi ngakunya sudah menikah secara gaib dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena orang-orang Arab itu sangat suka berzina, dengan upaya melegalkan perzinahan itu dengan mengotak-atik syariah dan fikih dan lain sebagainya, maka ketika mereka melakukan kunjungan ke luar negeri pun, maka yang mereka lakukan itu adalah seperti itu. Mereka mencari tempat pariwisata, mereka nyari tempat perzinahan di sana, lalu mengotak-atik perzinahan itu sedemikian rupa sehingga dia nampak sesuai dengan syariah. Maka dimanapun tempat orang Timur Tengah itu singgah untuk berwisata, biasanya di situ tuh ada satu istilah yang namanya kawin kontrak atau nikah kontrak. Seperti itu, atau nikah mut'ah atau nikah siri. Ya tujuannya intinya mah sama aja, sebenarnya itu adalah prostitusi, perdagangan manusia, pelacuran, tapi harus dikasih dengan embel-embel Islam agar mereka itu lebih tenang dalam melakukan kemaksiatan. Mereka tidak peduli ketika dengan cara seperti itu Islam diinjak-injak dan dirobek-robek dan dipermalukan, mereka nggak peduli. Yang penting mereka sendiri merasa tidak malu karena setelah melakukan perzinahan, karena menganggapnya itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Makanya kalau misalkan Baraya cek data statistik, ini terlihat jelas. Misalkan di tahun 2011, kita mengetahui bahwa negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab, itu memiliki tingkat pemerkosaan yang paling tinggi di dunia. Salah satu yang paling tinggi, setara dengan India. Yaitu apa? Level 4. Jadi level 4 itu udah nilainya udah sangat-sangat tinggi gitu. Nah, tetapi kemudian tahun 2018 kita tidak menemukan catatan itu lagi. Karena apa? Sudah dikatakan ini tidak ada catatannya. Bayangkan, dari tahun 2011 sudah tinggi sekali, kemudian di tahun-tahun berikutnya hilang sama sekali. Artinya apa? Daripada mereka itu mencoba mengurangi pemerkosaan, mengurangi perzinahan, perselingkuhan, dan pencabulan, mereka lebih baik menghilangkan datanya.
Nah, seperti itulah yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, di negara Saudi secara khusus. Dan perzinahan mereka seperti yang dijelaskan tadi itu merambah ke tempat-tempat di mana mereka berwisata. Ingat, orang-orang Arab itu di musim-musim panas itu cuacanya sangat-sangat ekstrim. Jadi biasanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan orang-orang super kaya di sana itu akan pelesiran ke wilayah-wilayah yang lebih dingin, yang lebih adem. Nah, biasanya mereka datang ke Asia. Dulu di tahun 1980-an, tujuan wisata utama mereka itu adalah Thailand. Kenapa Thailand? Ya karena Thailand itu adalah negara Asia yang paling permisif terhadap aktivitas-aktivitas seksual, ya seperti yang sudah kita ketahui sekarang kan, yang menyimpang, yang fetisnya aneh-aneh dan sebagainya, itu Thailand. Kita mengenal itu. Nah, karena itu orang-orang Timur Tengah itu senang sekali berwisata ke Thailand. Tetapi ada sebuah skandal bahwa di tahun 1989 ada peristiwa yang baraya kalau misalkan mau googling namanya itu adalah skandal berlian biru. Nah, di situ tuh diceritakan bahwa ada seorang raja dari Saudi Arabia punya pembantu orang Thailand. Nah, ketika dia sedang berlibur keluar selama 3 bulan di musim panas itu, harta kekayaannya termasuk salah satu berlian paling langka di dunia, berlian biru yang dia miliki, itu dicolong sama orang Thailand. Ketika orangnya kembali nyari-nyari berlian, lah kok sudah hilang. Dicari orang Thailandnya, diutus orang Arab ke Thailand untuk mencari, ternyata orang Arabnya malah dibunuh. Nah, diketahuilah bahwa ternyata berlian yang sangat langka milik Saudi Arabia itu dipakai oleh istri dari pejabat Thailand. Artinya apa? Artinya berlian itu dicuri sama kalangan elit orang Thailand. Nah, orang Saudi marah luar biasa, yang akhirnya menyebabkan boikot dan blokade terhadap orang-orang Thailand, yang menyebabkan kerugian Thailand itu sampai miliaran dolar pada waktu itu. Dan ya itu baru hubungan mereka itu baru kembali baik tahun 2022-an. Tapi yang jelas dari situ orang-orang Arab yang biasanya berlangganan tempat wisata esek-esek ke Thailand itu juga ikut memboikot Thailand. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lari ke wilayah Asia Tenggara yang lain, yaitu apa? Indonesia. Maka sejak tahun 1980-an akhir itu kawin kontrak, nikah mut'ah, nikah siri atau hal yang semacam itu menjadi banyak sekali di Indonesia, khususnya di mana? Di kawasan Puncak. Jadi kalau misalkan Baraya cek di kawasan Puncak itu sekarang itu luar biasa ngeri Baraya. Ada kawasan-kawasan terbuka hijau seharusnya untuk daerah resapan air dibikin villa. Di villa itu bukan villa biasa, tiap hari ada dugem, ada lampu gini-gini, suaranya kenceng. Suaranya kenceng tuh kedengeran sholawatan yang suka ditiru sama itu. Padahal itu bukan, itu lagu Arab, lagu ya yang kayak gitu. Ya, tapi disetel di sana. Dan isinya apa? Ya, ternyata di sana itu ya aktivitas-aktivitas kemaksiatan merajalela di sana. Orang-orang Saudi Arabia itu tidak terlalu berani kalau misalkan melakukan kemaksiatan itu di wilayahnya, di negaranya di Timur Tengah karena hukumannya ketat. Tapi kalau misalkan di Indonesia, di negara-negara yang lain, wah mereka barbarnya luar biasa. Nah, disitulah kemudian mereka menyadari bahwa Indonesia itu adalah surga yang bahkan jauh lebih baik untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena di Indonesia itu banyak keturunan Arab. Sehingga apa? Ketika mereka mau melakukan kemaksiatan, mereka bisa membuat infrastruktur khusus kemaksiatan. Jadi penerjemahnya sudah ada. Bahwa orang Indonesia lebih menyembah Arab itu lebih besar. Kemudian mayoritas penduduk Indonesia 87% itu muslim. Sehingga fikihnya bisa diotak-atik sesuai kemauan mereka, itu bisa seperti itu. Makanya Puncak kemudian berubah menjadi kawasan wisata seksual untuk orang-orang Timur Tengah. Jadi Baraya yang orang Puncak, Baraya yang orang Bogor, orang Cianjur, orang Subang, orang wilayah sekitar situ, Baraya tentu saja mengetahui bahwa di Puncak itu banyak sekali orang-orang Arab berseliweran. Rumah makannya pun banyak yang diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Makanan Arab di sana itu melimpah, hotel-hotel penuh dengan orang Arab, villa penuh dengan orang Arab. Khususnya kalau misalkan di Timur Tengah lagi musim panas. Dan di sana itu, coba Baraya cek, kebanyakan orang Arab itu laki-laki, perempuannya justru jarang atau sedikit. Kenapa? Ya karena banyak laki-laki yang sengaja datang ke sini untuk
bukan hanya berwisata, tapi juga berwisata seksual. Maka di sana, satu-satunya hal yang harus mereka benahi adalah bagaimana caranya agar kemaksiatan, perzinahan, dan perselingkuhan yang mereka lakukan itu sesuai syariat Islam, sesuai hukum Islam. Maka kemudian dicari-cari caranya. Cara yang paling dekat itu yaitu nikah mut'ah. Jadi cari perempuannya, cari wali palsunya, cari hakim palsunya, penghulu palsunya, dan semua birokrasi palsunya sudah disiapkan, kemudian mereka akad nikah. Ya, cuman untuk itu aja gitu. Jadi perzinahan di mana-mana terjadi, di Amerika Serikat terjadi, di Eropa terjadi, di mana-mana. Tapi kalau misalkan orang Timur Tengah, itu perzinahannya itu harus dilabeli Islam dulu. Begitu, jadi harus ada upacaranya dulu. Gak apa-apa penghulunya palsu, gak apa-apa walinya palsu, gak apa-apa saksinya palsu, gak apa-apa. Yang penting itu sesuai syariahnya sudah memenuhi ketentuan. Begitu. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, mereka akan tinggal di satu bangunan yang sama, kemudian mereka melakukan aktivitas layaknya suami istri. Dan kadang-kadang suami istri plus perbudakan, karena si perempuan yang dinikahi itu juga kadang-kadang disuruh jadi babu gitu, dan kadang-kadang mendapatkan perlakuan yang kasar. Tapi ya, itulah yang terjadi. Berapa banyak perempuan yang diperlakukan seperti itu tidak diketahui. Karena seperti yang dikatakan tadi, mereka itu tidak mau ada catatan, tidak mau ada dokumentasi, tidak mau ada administrasi. Jadi semuanya kosong, jadi tidak ada datanya. Bara yang ngecek di sana, orang Arab banyak, orang nikah siri banyak, saksinya banyak, tapi pemerintah daerah tidak akan memiliki data berapa banyak orang yang melakukan nikah siri di sana atau nikah kontrak di sana. Gak akan ketahuan. Karena apa? Ya sembunyi-sembunyi gitu. Nah, ini apa tidak melakukan penggerbegan itu kepala daerah misalkan dan sebagainya, ya sekarang ada. Khususnya setelah COVID itu kan ekonomi goncang dan orang-orang Arab juga susah datang ke sini gitu. Nah, itu memudahkan para penegak hukum untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Tapi misalkan sebelum itu atau sekarang sedang sedikit ada bangkit lagi, mereka itu rajin sekali melakukan itu tetapi tidak memberikan catatan sama sekali. Dari mana perempuan-perempuan itu berasal? Ya, kebanyakan justru bukan warga Bogor asli orang situ, tapi Bogor di tempat yang lain, atau Cianjur paling banyaknya, kemudian Subang, Indramayu, Bandung, dan lain sebagainya. Jadi germo-germo di sana itu, dan ini istilah germonya juga sudah jadi istilah Arab yang sesuai syariat gitu. Apa namanya istilah di sana itu? Nah, istilah germonya itu sengaja nyari perempuan-perempuan yang miskin, perempuan-perempuan yang tidak memiliki daya tawar, perempuan-perempuan yang diterlantarkan, mereka direkrut, kemudian disuruh melayani begini dan begitu. Ya sudah diiming-imingi harta misalkan beberapa ratus dolar. Ada yang per minggu, ada yang per bulan, ada yang per hari. Jadi nikahnya itu dibatasi gitu. Saya nikahi kamu selama 1 minggu, saya nikahin kamu selama 1 hari. Ya kayak gitu. Ya prostitusi intinya mah sama persis prostitusi. Cuman mereka itu ngakunya sesuai syariah. Jadi disebut prostitusi itu nikah siri gitu, nikah kontrak. Ini kebiasaan orang-orang Islam tuh gitu, Baraya. Jadi kalau misalkan mereka mau melakukan kemaksiatan, maka dan dibenturkan oleh syariat Islam, maka yang mereka lakukan itu adalah istilahnya diganti jadi sesuai syariah gitu. Ya kayak tadi perzinahan jadi nikah siri, atau misalkan riba. Riba gimana caranya supaya halal? Ya dirubah namanya jadi bagi hasil gitu. Padahal isinya mah sama persis. Baraya tanya kepada tukang bank manapun, itu sama persis, cuman biar sesuai syariah namanya diganti, istilahnya diganti jadi Arab itulah. Nah, mereka juga melakukan seperti itu. Dan bagaimana cara menghentikan kontraknya? Ya sudah, si laki-lakinya cukup ngomong talak. Nah, satu kata itu udah selesai. Jadi talak, ya udah selesai gitu. Begitu cara kerjanya. Ya, untungnya sekarang ya memang daerah situ tuh sudah mulai ditertibkan gitu ya. Dan sekarang kita punya gubernur yang relatif tegas dalam hal itu. Ya, prosesnya tentu saja masih panjang karena ini tuh berbentuk jaringan, dan jaringan ini tuh disucikan sama masyarakat Nusantara itu. Khususnya kalau misalkan jaringan itu tuh menggunakan nama Habib. Ya, ada yang beneran Habib yang bisnis di sana, ada yang bukan Habib, orang Arab doang tapi ngaku-ngaku Habib, itu ada yang di sana. Kalau misalkan istilahnya ngakunya sudah Habib, maka orang-orang sana tuh udah pasrah aja, udah tunduk aja. Ya gimana pun dah, ini mah Habib keturunan Nabi gitu. Jadi mau digimana-gimana juga ya keturunan Nabi gitu kan. Makanya ketika misalkan wilayah di puncak itu sekarang sudah sedikit demi sedikit digerus praktek-praktek seperti itu, mereka kemudian praktek semacam ini tuh menyebar ke seluruh wilayah Nusantara dengan praktek yang sama, pakai jaringan para habaib. Ini sekali lagi ya,
Kadang-kadang memang jaringan Habib beneran, kadang-kadang itu yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Contohnya, di Puncak menurun, tapi di Rembang sekarang istilah nikah kontrak itu semakin tinggi. Nah, sekarang di sana ada catatannya sampai ada 2.000-3.000 orang yang melakukan nikah siri di sana. Kenapa? Karena dipelopori oleh seorang Habib. Begitu. Jadi di mana-mana sekarang, ya karena apa? Ya karena Habib juga, kita mengenalnya lah, beberapa Habib-Habib di Indonesia itu menggunakan kesakralan dari diri dan klannya itu untuk mendapatkan harta kekayaan, untuk menipu orang lain, dan salah satunya adalah untuk bebas untuk melakukan aktivitas seksual. Ya, Baraya sudah mengetahui lah beberapa Habib di Indonesia penceramah yang sangat luar biasa itu istrinya gonta-ganti, suka berzina, suka berselingkuh, tapi kemudian setiap perzinahan, setiap perselingkuhannya itu dilabeli dengan istilah-istilah syariah, istilah-istilah Arab gitu. Bahkan katanya ada kabar bahwa bisnis prostitusi di wilayah-wilayah itu juga akhirnya masuk ke kantong para habaib itu untuk bikin pesantren. Itu isu ya, saya juga nggak bisa, karena ini datanya tidak diketahui, Baraya, tidak tercatat, tapi ada isu yang semacam itu dari saksi-saksi, dari korban-korban yang seperti itu. Saya tidak bisa mengkonfirmasinya, belum bisa mengklarifikasinya, tapi kalau misalkan ada di antara Baraya yang punya informasi tentang itu, saya harap Baraya bubuhkan di kolom komentar. Ini untuk apa? Bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, bukan untuk menuding pihak yang lain, bukan, tetapi untuk memberikan kepada kita pelajaran bahwa kita itu bangsa Indonesia seharusnya merdeka, seharusnya berdaulat, tapi masalah mental-mental seperti itu kita tuh bahkan dijajah oleh orang-orang yang hanya mengaku sebagai orang sakral. Ya jangan seperti itu. Dan ini kan sebenarnya sudah prostitusi. Yang lebih penting daripada itu adalah jangan sampai melabeli hal-hal yang berhubungan dengan kemaksiatan, kejahatan, perselingkuhan, perzinahan dengan istilah-istilah Islam, istilah-istilah syariah. Mungkin mereka akan tenang karena mereka akhirnya bisa melakukan kemaksiatan dengan label Islami. Tetapi kan akhirnya Islamnya yang jadi jatuh gara-gara itu. Baraya yang katanya cinta Islam, Baraya yang katanya ngaku sayang sama Islam, yang akan Islam sampai mati dan sebagainya, tolong pikirkan ini. Sayangnya justru banyak yang malah menentang saya dan kemudian membela orang-orang seperti itu hanya gara-gara mereka itu gelarnya Habib atau gelarnya ulama atau kiai atau gus dan lain sebagainya. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan buka mata, buka hati, dan buka data. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.